tepat. Itu pasti dia. Dua laki-laki itu pasti anak buahnya. Tanpa buang waktu, mereka segera menuju penginapan yang dimaksud. Di sepanjang jalan, Topan terus mengawasi sekitar. Khawatir Dewi mengetahui keberadaan mereka. Namun semua sudah terlambat. Begitu mereka tiba di penginapan, seorang petugas resepsionis mengatakan bahwa kamar itu baru saja dikosongkan. Mereka pergi tadi pagi, terburu-buru, bahkan belum sempat sarapan. Jelasnya, Pak Rungkat mengepalkan tangan. Dewi pasti sudah tahu kita datang. Dia selalu satu langkah di depan. Topan mengamati sekitar kamar yang ditinggalkan. Tak ada jejak penting, kecuali satu benda kecil yang tertinggal di bawah. Ranjang sebuah liontin emas berbentuk bulan sabit. Aku tahu liontin ini, kata Topan perlahan. Ini milik Dewi. Dia tidak pernah melepasnya. Kalau tertinggal, berarti mereka pergi dalam keadaan panik. Di tengah kekecewaan, mereka bertemu dengan petugas kebersihan yang tak sengaja mendengar rencana pelarian. Dewi, katanya mau ke Dermaga Timur, tapi tak silat mereka ditolak karena surat identitasnya bermasalah, ungkapnya. Harapan pun kembali muncul. Mereka berlari ke arah Dermaga Timur, berharap masih bisa mencegat kapal yang membawa Dewi kabur. Tapi saat mereka tiba, laut telah tenang. Kapal terakhir sudah melaju jauh di Cakrawala. Tak ada tanda-tanda Dewi, hanya riak ar dan suara burung camar. Dia lisik dan punya banyak jalur pelarian, desah Pak Rungkat. Namun Topan tidak menyerah. Dia membuka ponselnya dan mulai melacak transaksi digital terbaru milik Dewi. Kita mungkin kalah langkah sekarang, tapi dia pasti meninggalkan jejak selalu. Malam pun turun, dan mereka kembali ke penginapan sambil menyusun strategi. Kali ini, mereka akan bermain lebih halus, lebih diam, dan lebih cepat. Dewi tidak akan lolos selamanya. Kamera menyorot wajah Topan yang penuh tekad. Kau boleh lari, Dewi, tapi kau tidak bisa bersembunyi selamanya. Ini belum selesai. Sementara itu, Pak Rungkat menemukan bangunan tua di sisi timur pulau. Bekas markas penjaga mercusuar kini tampak hidup kembali. Ia menyelinap masuk dan menemukan peta jaringan gua bawah tanah. Di sana, tertulis inisial D dengan tinta merah. Jelas, ini markas darurat Dewi. Mereka bertemu kembali di garis pantai. Dia pakai gua, masuk dari pulau, keluar di laut, ujar Rungkat. Topan mengangguk, lalu menunjukkan pecahan alat jebakan di tangannya. Mereka masuk ke gua, gelap, lembab, dan penuh pantulan suara. Setiap langkah bisa berarti jebakan atau penyergapan. Di ujung lorong, suara musik klasik terdengar samar, terdengar lembut, namun mengerikan di tempat seperti ini. Mereka masuk ke ruangan batu besar. Di tengahnya, duduklah Dewi, anggun dengan gaun hitam, menghilangkan kaki. Di sekelilingnya, 5 pria bersenjata lengkap. Topan, lama sekali. Kau datang sebagai penebus dosa atau pembunuh? Tanya Dewi sambil tersenyum sinis. Aku datang sebagai orang yang pernah percaya pada ayahmu. Dan salah, jawab Topan sambil perlahan mendekat. Pak Rungkat mengintai dari atas batu. Ia menyiapkan granat kejut yang dirancang untuk mematikan listrik dan alat komunikasi. Dalam hitungan detik, ledakan kejut menghantam gua. Lampu mati. Pria bersenjata panik. Topan segera melompat, menjatuhkan 2 dari mereka. Dewi berusaha kabur lewat lorong rahasia. Tapi di ujung jalan, Pak Rungkat sudah menunggu dengan senapan di tangan. Untuk Jalil, gumamnya sebelum menembak kaki Dewi. Darah mengalir. Dewi jatuh tersungkur. Kalian pikir ini berakhir? Kalian baru buka 1 pintu. Sisanya masih terkunci, katanya tertawa kecil meski kesakitan. Mereka membawa Dewi keluar dari gua, diborgol dan dibungkus kain hitam. Helikopter rahasia sudah menunggu di tebing Mandalika, tapi di kejauhan, seseorang memegang teropong menyaksikan penyergapan itu. Wajahnya tak terlihat. Namun satu hal pasti, permainan baru saja dimulai. Oke deh teman-teman DHOT Design. Kita akan membahas spoiler selanjutnya besok ya teman-teman DHOT Design. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan subscribe, like, dan share cekidot.